Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Nah, di video kali ini gue mau berbagi cerita tentang berapa sih gaji pekerja tambang yang ada di, terutama yang paling banyak itu daerah Kalimantan, Sumatera ya. Jadi gue mau berbagi pengalaman di sini sama teman-teman semua. Besaran gaji besaran gaji seorang karyawan yang kerja di pertambangan itu berapa? Ada yang dengar katanya besar gitu kan. Terus eh, tiap 2 atau 3 bulan sekali bisa pulang naik pesawat pulang pergi. Jadi mungkin sebagian teman-teman pengen tahu berapa sih besaran gaji yang gue terima. Kebetulan gue sudah bekerja di Kalimantan itu kurang lebih sudah mau berjalan 13 tahun lebih. Jadi gue dari tahun 2009 bergabung di perusahaan pertambangan yang ada di daerah Kalimantan. Kebetulan gue dapet loker ini dari kakak ipar. Jadi mbak yang nomor 2 itu kebetulan suaminya kerja di pertambangan. Nah, dari dia dapet info bahwasannya ada loker buka di Lampung. Kebetulan pas ada ngerekrut di Lampung, nyoba di tahun 2009 itu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti beberapa step eh, seleksi lulus. Jadi untuk nominal besaran gaji di apa namanya, untuk karyawan yang kerja di pertambangan itu, dia itu nggak nggak apa namanya, nggak netep gitu. Jadi ada range-nya. Jadi itu tergantung setiap masa kerja dia, terus golongan dia, semua itu menentukan berapa nominal yang bakal dia dapat. Jadi kalau misalnya baru pertama gabung di suatu perusahaan pertambangan itu paling sedikit itu 7 juta, 7 jutaan. Nanti dia tiap tahunnya itu mengikuti kenaikan basic, juga ada perubahan. Jadi bisa juga naik. Misalnya dia dari 7 juta, nanti mungkin tahun depannya jika dia gaji pokoknya dia naik, eh, apa kayak lemburan dan yang lain tuh mengikuti, dia akan naik juga. Karena di kebetulan di tempat perusahaan gua kerja ini, dia setiap ada kenaikan di basic, dia akan merubah juga setiap nominal pokok dari lemburannya. Misalnya kalau basicnya tahun ini naik, otomatis kayak lemburan, terus uang malam segala macam akan mengikuti juga, dia akan otomatis naik. Nah, kalau untuk di perusahaan tempat gue bekerja, kebetulan gue sudah mau berjalan 13 tahun di tempat gue kerja sekarang ini. Jadi untuk nominal yang gue terima sekarang di 13 tahun pengabdian kerja di pertambangan, gue di angka 15 up lah dapatnya. Itu sudah termasuk lemburan, insentif. Jadi kalau di pertambangan itu kita gajinya itu kadang nggak netap. Jadi kadang bisa berubah-ubah, itu tergantung target produksi yang kita dapat. Jadi semakin target yang kita capai dapat, maka insentif yang kita dapat akan besar. Itu akan mempengaruhi gaji. Jadi apa sih insentif itu? Insentif itu adalah eh, pencapaian produksi. Jadi tiap bulannya itu kita ada target produksi yang harus kita dapat. Jadi kalau misalnya tiap bulan keseluruhan tercapai produksi, maka insentif akan dapat besar. Dan juga tergantung juga cuaca. Jadi kalau di pertambangan itu, kalau misalnya cuaca hujan, kita stop operasi. Jadi nggak ada yang namanya pada saat hujan masih bisa beroperasi, kecuali ada beberapa alat yang memang benar-benar pada saat keadaan hujan dia bisa beroperasi, seperti eksavator, doser itu memang dia bisa beroperasi di medan-medan yang licin. Cuma kalau secara keseluruhan kayak model HD785, Scania ataupun alat-alat produksi lainnya seperti eksavator yang besar yang memang dia untuk loading, dia memang tidak beroperasi. Makanya itu bisa juga mempengaruhi insentif kita. Jadi dalam sebulan tuh kalau misalnya 15 hari kita stop operasi, ya bayangin aja, berarti kita cuma dapat insentif 15 hari aja dikalikan tarif unit.
Kalau untuk gaji pokok, kebetulan kalau di perusahaan aku itu gaji pokoknya itu mengikuti UMR Jakarta. Jadi kalau misalnya UMR Jakartanya 47, ya kita ngikutin di Jakarta 47. Nah, jadi setiap golongan juga beda. Jadi kalau misalnya baru pertama kali masuk bergabung di pertambangan, biasanya ngikutin UMR Jakarta. Jadi sekitar 47. Nanti ada juga dia insentif produksi yang aku bilang tadi itu. Insentif produksi itu tuh ketercapaian produktivitas dia selama sebulan, apakah dia tercapai atau tidak. Kalau dia tercapai, dia dapat, ya semua tergantung tarif alat. Jadi tiap alat-alat di tambang itu memiliki tarif yang berbeda-beda. Dalam artian seorang operator misalnya di tambang itu kan ada namanya alat HD785, ada namanya grader, ada namanya Scania, ada namanya apa lagi ya, doser. Nah itu tiap unit tuh tarifnya berbeda-beda. Ada eksavator, jadi misalnya saya contohkan, misalnya HD785 itu per jam itu tarifnya sekitaran 10.000. Misalnya kalau eksavator per jamnya 12.000. Nah kita kan kerja dalam pertambangan itu maksimal 2 shift 12 jam, jadi shift pagi dan shift malam. Jadi penghitungan insentif itu kalau misalnya kita masuk pagi, jadi dari awal kita mancal dalam artian kerja, kalau bahasa tambang itu mancal dalam artian pertama kali kita jam mulai kerja sampai akhir itu misalnya totalnya adalah 11 jam. 11 jam nanti dikalikan tarif alat. Misalnya kita bawa HD785, kita selama 11 jam dalam satu shift, berarti kita dapatnya 110.000. Nah, misalnya 110.000 itu dalam sehari, kita kalikan 30 hari. Kalau misalnya tidak ada faktor cuaca kayak hujan ataupun segala macam ataupun unit service. Jadi kan totalnya itu adalah 3 juta berapa tuh? 3 juta 300 ya, 3 juta 300 3 juta 110 dikali 30. Iya, 3.300.000. Nanti kalau misalnya target produksinya tercapai, nanti itu dapat lagi perkalian yang lain. Jadi kita nggak bulat di 330, itu bisa dia diangka menjadi angka 4 juta. Nah jadi gaji pokok ditambah insentif, misalnya insentifnya 4 juta, jadi 47 ditambah 4 sudah 97. Nanti ditambah lagi dia kalau misalnya masuk malam itu hitungannya ada lagi. Jadi malam itu kita dapat uang tambahan namanya bantuan kerja malam, itu nominalnya kalau nggak salah kisaran 22.000 per malamnya. Nanti itu cair pada saat kita di akhir dinas, nanti dia otomatis akan masuk ke rekening kita. Jadi kalau dihitung-hitung besaran tadi lemburan belum ya. Kalau lemburan itu juga tergantung pada golongannya masing-masing. Kalau misalnya baru, kalau tempat gue itu kalau sekelas operator dia ada dari golongan P0 sampai P10. Jadi kalau P0 itu range-nya sekitar 4 tujuan kalau basicnya. Jadi dia hitungan per jamnya, pertama kali dia masuk kerja, maksudnya pas mengawali kerja sampai di akhir, nanti sama deh perhitungannya sama insentif, nanti dikalikan jumlah lemburan. Kalau kisaran baru-baru kerja itu sekitar 18.000. Jadi 18.000 kali total jam kerja dia selama sebulan, itulah yang masuk nanti lemburannya. Seperti itu. Nah kebetulan aku sekarang sudah nyangkup ke P5 mau ke P6. Basicku sekitaran kurang lebih hampir 6.200.000. Terus ya dihitung sendiri aja berapa nominal yang sudah aku dapat. Yang pasti bagi teman-teman semua yang mau kerja di pertambangan adalah jangan dilihat berapa besaran gaji yang bakal didapat atau tergiurnya besaran yang bakal didapat, tapi harus benar-benar kesiapan dari mental maupun fisik, karena kerja di pertambangan itu nggak ada yang namanya kerjanya di dekat kota. Rata-rata itu kisaran sejam ke kota, ada yang lebih dalam. Kalau tempat set aku yang baru ini kisaran hampir 3 jam kita harus ke kota. Jadi benar-benar akses tempat kita tinggal di mes itu adalah
bener-bener di tengah hutan. Jadi takutnya teman-teman yang sudah berpikir tergiur dengan gaji yang besar tapi nggak tahu dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus siap-siap bener mental. Jadi kita selama dinas kerja kita nggak bakal bisa keluar, apalagi karena keadaan corona seperti ini. Jadi bener-bener terkurung. Jadi kita itu full di situ kerja ya di area mes saja. Cuman kalau di area mes kebal tempat aku kerja itu banyak banget akses hiburannya. Dalam artian bukan hiburan yang aneh-aneh, enggak. Kayak fasilitas olahraga, terus ada PS, terus ada juga ini apa namanya, studio musik. Jadi enak. Jadi ketika kita boring, kita bareng-bareng sama teman-teman. Ada juga beberapa set yang mungkin bener-bener sinyalnya itu sangat sulit. Aku pernah dapat pengalaman aku di set yang bener-bener terpelosok, sinyalnya susah, terus akses kemana-mana juga susah. Cuman yang namanya sudah resiko, setiap pekerjaan itu pasti ada. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya aja. Pokoknya kalau teman-teman semua yang mau bekerja di pertambangan, yang pertama adalah harus difikirkan adalah mentalnya, bukan berapa besaran gajinya. Dan juga kerja di pertambangan itu kebanyakan dukanya, dalam artian bukan duka terus enggak. Ya di Kalimantan itu balik Kalimantan, kerja di pertambangan itu eh, kita kerja di area terbuka, terus yang pasti berdebu. Cuman kita dalam unit, cuman pasti lingkungan kita lingkungan yang sangat kotor dalam artian debu, karena kan kebanyakan di tambang itu nggak ada yang namanya tambang jalannya aspal, kebanyakan semua bener-bener masih akses jalan tanah. Terus kita harus kerja 70 hari. Jadi kalau mengawali kerja di pertambangan itu kebanyakan dinas kerjanya 70 hari. Nanti dia mengikuti golongan. Kalau kayak sudah di golongan P5 kayak aku ini, kita masuknya kerjanya lebih sedikit, jadi 56 hari kerja. Jadi bagi teman-teman yang, sekali lagi, bagi teman-teman yang mau kerja di pertambangan, harus benar-benar disiapkan mental dan fisiknya, dan pilihlah perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab atas setiap karyawannya, baik itu kesehatannya, tempat tinggalnya, pokoknya fasilitas lainnya. Kebetulan tempat aku bekerja ini fasilitasnya bagus banget. Jadi dari tempat tinggal aku di mes, transportasi baik itu dari datang maupun pulang cuti semua sudah disiapkan dari perusahaan. Jadi ketika kita sampai di lokasi kerja, kita memang sudah benar-benar kerja. Dari baju kita disiapin, dicuciin, jadi kita makan juga 3 kali sehari. Jadi sudah benar-benar mantap ya. Semoga teman-teman yang belum ada pekerjaan di tahun ini mendapatkan pekerjaan. Dan bagi teman-teman yang mau bekerja di pertambangan, nanti aku bikin suatu akun lah Instagram. Nanti ketika ada loker, teman-teman bisa dicoba di link yang bakal aku bagi nanti kalau misalnya ada loker. Dan juga kalau misalnya ada info atau loker di luaran sana yang mengatasnamakan ini suatu perusahaan pertambangan, itu juga harus benar-benar disaring kebenarannya, karena kebanyakan teman-teman ada yang tertipu, karena sekarang kan modus banyak banget nih, makanya harus lebih hati-hati. Oke, sekian video dari saya mohon maaf jika misalnya ada beberapa salah kata ataupun salah ucap. Saya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, and comment biar channel saya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.